warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan Dan menjelaskan tentang materi OR yaitu operasional riset tentang metode simplex, standar, dan dua fase. Pertama-tama nama saya Brilian Araswari Putra. Nama saya Eka Chandra. Nama saya Muhammad Akbar. Nama saya Muhammad Lutfi Romdani. Nama saya Rizky Arya. Kami dari kelas TI 23D dan TI 23C. Sekarang kita akan menjelaskan tentang metode simplex, standar, dan masing-masing. Nah, apa itu metode simplex? Metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Nah, di sini saya akan menggunakan simplex masing-masing. Nah, masing-masing itu rumusnya A CJ min ZJ kurang dari 0. Nah, kalau masing-masing itu ada kolom kunci, yaitu nilai positif terbesar, dan ada baris kunci, yaitu rasio positif terkecil. Nah, di sini sudah ada soalnya. Soalnya maksimum Y sama dengan 8x1 plus 9x2 tambah 4x3. X1 plus 3x2 tambah 4x3 kurang dari 2. 2x1 plus 3x2 tambah 4x3 kurang dari 3. Nah, 7x1 plus 6x2 plus 2x3 kurang dari 8. X1 plus 2 plus 3 kurang dari 5. Nah, kita harus tahu dulu untuk kendalanya. Kendalanya itu ada ini kendala 1, kendala 2, kendala 3. Nah, untuk kurang dari ini nanti kita akan diganti sama dengan misalnya X1 tambah 3x2 tambah 4x3. Di sini sama dengan 2. Nah, sebelum kita lanjut di baris ini kita akan mendapatkan variabel slack. Nah, variabel slack itu sama-sama S1 yang pertama ditambah. Nah, yang kedua itu sama 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3 sama dengan, nah ini kurang darinya kita ganti sama dengan 3. Nah, di sini untuk variabel slacknya kita kan tadi kan S1, nah sekarang tambah S2 sama yang ketiga 7x1 tambah 6x2 tambah 2x3. Nah, sama ini tadi kurang darinya kita ganti sama dengan 8. Nah, ini untuk variabel slacknya kita tadinya S1, S2, sekarang S3. Nah, sehingga untuk solusi tujuannya menjadi Y harus sama dengan kita tambahkan ini 8x1 tambah 9x2 tambah 4x3. Nah, S1 nya kita pindahin ke sini ya. Variabel slacknya S1 tambah S2 tambah S3. Nah, S1 ini kita bisa menentukan 0 S1 0 S2 kayaknya bisa sama aja sih, tetap menambahkan S1 S2 S3 2 X3 S1
tujuan. Nah yang pertama itu 8, aku dapat dari sini 8, 9 juga dapat dari fungsi tujuan dan ini, terus 4 dapat dari sini, 0-nya kita ini dari sini sama 2-nya 0, 0. Nah untuk variabel barisnya yang pertama X1, yang 1 kita dapat dari sini, X2 dapat dari sini, X3 dapat dari sini, X4 dapat dari fungsi tujuan S1, ini variabel seleknya, S2 sama variabel selek, S3 nya variabel selek. Nah, kita untuk menghitung S1, S2 dan S3 nya kita menghitung dengan fungsi kendalanya. Nah, pertama 1 ini kita ambil dari sini X sama dengan 1. Nah, di sini juga S yang keduanya 1 kita ambil dari X2 diambil dari 1. Nah, yang ketiga 2. Nah, yang kedua kita ambil dari 2X3. Nah, kita ambil dari 2 ini aja 2. Nah, yang keempatnya itu S1. S1 kita ambil dari sini. Fungsi kendala S1. Nah, sisanya 0 karena tidak ada. Nah, yang kedua itu kita hitung S2. Nah, S2 ini yang pertama 2 dari sini, 2. Terus 3 dapat dari sini, 4 dapat dari sini. Terus S2-nya berarti di sini S2 kita tambah 1. Nah, sisanya S1 sama S3-nya 0. Yang ketiga itu kita S3, untuk S3 yang pertama itu 7 ini dapat dari sini, terus 6 dapat dari sini, fungsi benar 6, terus 2 dapat dari sini. Nah, S3 nya 1, jadi kita tambahin di S3 nya 1, sisanya 0, S2 sampai S1. Nah, untuk S-nya itu yang pertama kita ambil dari sini yang S1 kemudian 2, S2 nya 3, S3. Variabel barisnya itu pakai sistem matriks. Nah, sistem matriksnya kita udah dapat 1 0 0 1 0 0 1. Nah, ini kita tambahin 0 0 0 karena dari S1, S2, S3 kan ini ada 0 kita taruh sini aja. Nah, tadinya kita sudah mencari kreasi tambahan karena kita lanjut ke kreasi 1. Kita sudah ada tambahan di sini. Dalam satu itu kita mencari nilai di masing-masing variabel baris. Caranya gimana? Caranya yaitu yang ke-1 ini 0 kali 1 0, 0 kali 2 0, 0 kali 7 0 sama dengan 0. Kita tulis di sini. Yang kedua S2 sama S2 0 kali 1 0, 0 kali 3 0, 0 kali 6 0 sama dengan 0. Nah, seterusnya 0 kali 0 yang oleh dikali 0 sama dengan 0. Nah, setelah mencari ZJ, sekarang kita akan mencari CJ kurangin ZJ. Gimana caranya? Caranya yaitu 8 dikurang 0 sama dengan 8. CJ 9 dikurangi 0 sama dengan 9. 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Nah, caranya 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Sisanya itu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai positif terbesarnya yaitu S2 karena di sini 9, karena paling besar 9. Nah, lanjut kita akan mencari rasionya. Cara mencari rasio itu NK dibagi kalau fungsinya yaitu S2, fungsinya. Kalau fungsinya S2. Dibagi ya. N-nya 2 dibagi 1 2, 3 dibagi 3 1, dan 6 dibagi 8 adalah 4 3. Nah, di sini kita dapat dari fungsinya yaitu satu soalnya fungsi itu nilai positif terkecil. Kalau fungsi itu nilai positif terbesar, nah ini nilai positif terkecil. Jadi kita dapat dari fungsinya. Dari fungsinya yaitu S2. Jadi S2-nya baris kunci, S2-nya kol kunci.
0 kali 0 ditambah 0 dikali 9 ditambah 1 dikali 8 kemudian oke, terima kasih dari saya. Saya akan menjelaskan untuk iterasi 2, yaitu di mana di sini X2 dalam problemnya untuk mencari X2 yaitu 2/3 sama dengan dari iterasi 1 2/3 terus 3/3 sama dengan hasilnya 1, 4/3 0/3 dan seterusnya. Untuk mencari S1 di sini yaitu 1 kurangi 1 dibagi 3, jadi hasilnya 1/3. Mencari kolom S1 yaitu 1 kurangi 1 dikali 2/3, yaitu hasilnya 1/3. Dan untuk seterusnya 2 dikurangi 1 dikurangi 1 dikali 1 sama dengan hasilnya 0, dan seterusnya juga sama. Untuk mencari kolom S3 yaitu 7 dikurangi 6 sama dengan dikali 2/3, yaitu hasilnya sama dengan 3. 6 dikurangi 6 dikali 1, yaitu hasilnya 0 dan seterusnya. Ada kolom JJ. Untuk mencari JJ yaitu 0 sama dengan ini hasilnya 6, 9 hasilnya 9, dan 0 kurangi 12 sama dengan 12. Untuk CJ dan JJ nya yaitu 8 dikurangi 6 sama dengan 2, 9 dikurangi 9 sama dengan 0, 4 dikurangi 12 sama dengan min 8. Di sini di kolom X1 yaitu mencari nilai yang positif terbesar. Dari kolom J yaitu X, nyari positif yang besar yaitu 2. Untuk mencari rasio yaitu 1/3 dibagi 1 sama dengan 3, 2/3 dibagi 1 sama dengan 3/2, 3 dibagi 2 sama dengan 2/3. Nah, jadi di sini garis kuncinya adalah 2/3. Jadi selanjutnya masuk ke soal metode simple fase 1 dan fase 2. Soalnya yaitu fungsi tujuan min 2 10 X1 tambah 6 kali 2 ditambah 2 kali 3 min X1 tambah X2 tambah X3 lebih besar daripada 1. Yang kedua, 3 X1 tambah X2 minus X3 lebih besar daripada 2. X1, X2, X3 lebih besar dari 0. Nah, ini 0 udah jadi ya. Berarti kita nyarinya yang tinggal 1 sama dalam 2. Nah, fase 1 ini fungsi tujuannya min 2 sama dengan A1 tambah A2. Nah, ini berubah nih, X minus X1 tambah X2 tambah X3 minus X1 ditambah X1 A1 sama dengan 1. Yang kedua, 3 X1 tambah X2 minus X3 minus X2 tambah A2 sama dengan 2. X2 S1 X2 S3 S1 S2 A1 A2 lebih besar daripada 0. Nah, kita masuk ke literasi 1. CBI ini. Nah, kenapa X1 hasilan 0,33? Itu dari 3 dibagi 3 si A2 ini. Jadi
X1 itu 0,33. Nah yang ini yang X2 3 bagi 3 kali 1 hasilnya minus 0,33. Kita ambilnya 0 di belakang koma itu 2. Nah X3 nya 6. Oh ya, ini yang satu kosong ya, karena kan 3 bagi 3 kan 0. Nah X1 nya 0 apa? 0. Nah X2 nya 3 dibagi 3 kali minus 1. Ini pindah ya. Yang A1 itu selanjutnya CJ. Nah ini sama nih, sama seperti tadi. Cuma karena yang di 2 dari belakang di depan koma tambah jadi 1. Nah A1 ZZ ini kan A2 sama CZ. Nah jadinya ini sama. Jadi solusinya ini yang satu itu kendalanya X1 entering variabel. Nah yang kedua kendalanya A2 learning variabel. Nah nilai baru sampai dengan nilai lama diambil angka kunci dikali nilai baru dari entering variabel. Sekian. Saya melanjutkan fase 2. Itu kita menggunakan tabel yang sama dengan fase yang pertama di hasil terakhir karena nilainya sama. Ya, tabelnya seperti ini yang aslinya. Fungsi tujuan Z sama dengan 10 kali 1 6 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 0 S1 tambah S2 tambah 1 tambah 2. Nah ini fungsi tujuan yang tadinya. Tadi kan fungsi tujuan ini yang kita lihat bahwa X1. Nah ini kita ganti CZ nya sesuai dengan fungsi yang asli. Terlihat bahwa X1 di sini adalah 10, lalu X2 dan S2 itu 0 kecuali aktivitasnya. Ya karena aktivitasnya ini sudah kita isi, kita proses dikasih yang pertama dari sehingga di sini kita X2 nya adalah 6 kali 1 nya di sini 0. Lalu X2 di sini 6 kali 1-nya jadi 10. Lalu kecuali aktivitasnya yang karena aktivitas ini sudah kita apa isinya kita proses dikasih yang pertama dari sehingga di sini X2 adalah 6 kali 1. Sini nilainya 10 CB-nya. Dan jadinya itu tadi tadi tinggal nilainya kali ini kita dengan nilai yang terakhir kita kasih 2. Dan ini fungsi tujuannya. Dan ini fungsi 2. Fungsi tujuan min Z 10 kali 1 tambah 6 kali 2 Z tambah 2 kali 3 segala min kali 1 tambah kali 2 tambah kali 3 1 3 kali 1 tambah kali 2 min kali 3 Z kali 1 kali 2 kali 3 hasilnya 0.